سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Senantiasa kita selalu memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, yang kita minta maupun kita tidak minta, maka Allah senantiasa memberikannya. Entah kita itu menjadi seorang yang mukmin, seorang yang kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya. Ini tanda bahwasanya Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi siapapun untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam juga senantiasa kita selalu berselawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi syaratnya kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada tetapi dari saudara-saudara kita menganggap sunnahnya Rasul itu adalah amalan-amalan sunnah, sehingga mereka kadang mengkategorikan ada namanya ustadz sunnah gitu kan. Ini ustadznya nyunnah, yang ini tidak nyunnah. Yang mereka kategorikan ustadz yang nyunnah, ya, kajiannya yang nyunnah itu adalah yang mengkaji tentang ibadah-ibadah yang kategorinya adalah ibadah nafilah, itu ibadah sunnah. Kan ada dalam hukum perbuatan kan 5, ya. Salah satunya yakni sunnah. Di antaranya ada wajib, makruh, dan haram maupun yang mubah. Padahal jamaah sekalian, yang dimaksud mengikuti sunnah Nabi adalah mengikuti seluruh jalan hidup Nabi. Ya, jalan hidup Nabi apa? Ya, yakni apa saja yang telah dicontohkan dan diperintahkan untuk kita untuk mengambilnya. Bukan hanya amalan-amalan sunnah, memanjangkan jenggot misalkan. Oh ini ustadznya nyunah, oh ini tidak nyunah, jenggotnya tidak ada, gitu misalkan. Ini salah kaprah ini. Padahal sunnah Nabi itu adalah kita mengikuti jejaknya Nabi. Ketika Nabi dulu di era dakwahnya dimusuhi karena menyampaikan perkara politik Islam, Nabi menyampaikan pentingnya berekonomi dengan ekonomi yang Islami, ya, tanpa riba misalkan. Karena pada saat itu ya gemar riba. Pergaulan Nabi sampaikan, ini pergaulan yang Islami seperti apa? Ternyata tidak campur baur. Adanya ikatan yang resmi itulah salah satu sebabnya kita boleh bergaul dengan seseorang yang bukan mahram kita, menjadi mahram kita, menjadi istri kita. Nah, dakwah inilah yang sebenarnya Nabi lakukan, dan ini merupakan sunnah. Dan banyak lagi amalan-amalan yang lainnya, termasuk di dalamnya yang terpenting adalah menjadikan Al-Quran itu diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Itulah sebabnya andai kata Nabi hanya menyampaikan tentang berpuasa sunnah, sholat rawatib, sholat sunnah-sunnah yang lain, atau melakukan amalan-amalan yang menambah amalan kita, yang amalan sunnah, mungkin Nabi tidak pernah akan dilempar batu, pelipisnya hingga berdarah. Tapi faktanya Nabi menyampaikan dakwah sampai pelipisnya dilempar batu gitu. Ini artinya apa? Memang ada pertentangan di tengah-tengah kondisi masyarakat pada saat itu, di mana hukum yang dijalankan adalah hukum suka-suka, ya, hukum yang bebas. Lalu ketika itu Nabi membawa syariat, yakni hukum yang diatur satu-satunya wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariat Islam. Pada malam hari ini bukan memberikan suplemen, sebenarnya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi bagaimana menjadi pengusaha muslim yang baik, ya. Ya, di awal dulu, ya, awal mulanya ya, saya itu tidak ada cita-cita jadi pengusaha, ya. Jadi ceritanya begini, ya. Ketika tamat SMA, ya, di era sistem pendidikan hari ini, ya, sudah pasti itu akan bingung, ya. Saya sekolah itu 12 tahun, ya.
12 tahun setiap hari disiplin Pak. Jam 7 berangkat, pulang jam 2, 7 berangkat gitu setiap hari gitu. Tapi setelah tamat ya, bingung mau ngapain ini. Ini yang selama ini saya pelajari di sekolah, saya mau terapkan dalam kehidupan ini bingung gitu. Ini mau diapakan ini rumus Pitagoras ya? Bagaimana cari uang dengan rumus Pitagoras? Ini bingung. Apakah dicakar-cakar terus di rumah ternyata tidak menghasilkan uang juga gitu. Akhirnya bingung Pak. Ya, akhirnya bingung ya. Ini kenapa bisa terjadi? Karena memang dalam sistem pendidikan kita itu hanyalah formalitas, mencari formalitas belaka. Yang dicari apa? Ijazah, bukan mencetak generasi yang unggul gitu. Sehingga ketika dia tamat sekolah, ada hasil yang dia bawa gitu. Itu tidak seperti itu hari ini. Tamat sekolah bingung mau bikin apa. Berbeda sekali dengan sistem pendidikan dalam Islam ya. Kenapa sistem pendidikan dalam Islam diatur? Ya salah satunya adalah di dalam ajaran kita ya, bekerja itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Yang namanya kewajiban, maka negara akan mengusahakan bagaimana supaya masyarakat, individunya itu bisa melaksanakan kewajiban itu. Dengan apa? Ini dengan pembimbingan. Ya. Itulah sekolah-sekolah sebenarnya di dalam daulah Islam ya, itu akan mencetak generasi yang luar biasa. Penemu-penemu ya, para intelektual, para pengobatan yang luar biasa. Ya, ketika mengkaji tentang pendidikan dalam Islam, maka ada dua hal sebenarnya yang penting yang ditanamkan di dalamnya. Yang pertama adalah membentuk akidah Islam yang kuat. Sekolah seharusnya itu membentuk akidah yang kuat, di mana ya, dengan pembentukan akidah yang kuat itu dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pembentukan akidah yang kuat itu, dia dapat mengerti apa tujuannya Allah menciptakan dia dan siapa pedoman yang harus dia ikuti. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, mengapa hari ini banyak orang pintar tetapi dalam kesehariannya itu tidak dipraktekkan kepintarannya itu. Kemarin ada baru-baru itu yang viral nih. Bapak siapa gitulah, SAG, MP, MAG, Master Agama. Ya. Penyelenggara apa Pak? Penyelenggara sabung ayam. Nah, ini ada di di mana? Sumatera di mana itu? Jadi pertama itu saya kaget nih, sabung SAG apa kegiatannya ini apa ya? Ternyata setelah dibaca di bawahnya kegiatan sabung ayam. Ini master agamanya di mana? Gitu. Nah, inilah tadi saya katakan bahwasanya sekolah hari ini tidak mencetak generasi yang unggul, tetapi hanya sebagai formalitas belaka. Ya. Beda dengan ketika Islam itu ditegakkan. Kenapa akidah ini penting? Karena dengan akidah ini nantinya ya, akan mendorong dia senantiasa menjadi orang yang bersemangat dalam kehidupan ini. Semangatnya pun tidak semangat yang sebatas semangat, tapi semangat yang diatur, yang terkontrol dengan syariat Islam. Bagaimana dia bisa merasakan sukses di dunia maupun di akhirat ya, seperti itu. Nah, yang kedua, di dalam sistem pendidikan Islam, sistemnya itu akan melahirkan seorang dengan apa ya, ciri khasnya masing-masing gitu. Ya, jadi akan melahirkan keterampilan dari setiap manusia masing-masing. Karena pada faktanya kan seperti itu Pak ya. Kita itu diciptakan oleh Allah tuh berbeda-beda gitu. Andai kata kalau semuanya ini mau jadi tukang kursi, ya, akan bingung itu mau beli sama siapa gitu kan. Karena penjual semua gitu. Tapi Masya Allah, Allah berikan kita kemampuan, keinginan, motivasi yang berbeda-beda. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tukang batu, ya, macam-macam gitu. Nah inilah yang digali dalam sistem pendidikan Islam, dibimbing dari sekolah kelas yang bawah gitu. Sehingga dia tidak bingung seperti sistem sekolah hari ini. Bayangkan Pak jemaah sekalian, satu orang siswa hari ini dalam sekolah itu berapa mata pelajaran yang dikaji? Ternyata kurang lebih ada 15 mata pelajaran. Apa enggak bingung itu Pak? Ada 15 mata pelajaran. Ini satu hari habis belajar biologi, nanti belajar kimia, belajar ini kan campur-campur otaknya. Akhirnya bingung. Akhirnya dia bingung dalam menentukan ini, saya mau kemana ini nanti ini. Saya ini fokusnya kemana, bingung ya. Berbeda dengan sistem Islam nanti.
penjuruan itu sudah luar biasa. Sejak usia dini itu dia diarahkan, oh potensi saya itu di sini, oh potensi ini di sini, sehingga akan melahirkan sebagaimana dahulu para ilmuwan al itu pasti dari Islam itu Pak. Aljabar, algoritma itu adalah orang-orang Islam yang lahir dari sistem pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu, karena saya sadar bahwasanya sistem pendidikan yang hari ini itu sekuler ya, tidak sesuai dengan Islam, maka apalagi kalau mau lanjut kuliah kan gitu. Kan solusinya kan yakni kuliah kan, lanjut supaya punya penjuruan. Karena pada saat itu saya sendiri kekurangan dana, ya. Orang tua juga sudah tua ya, akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, ini awal mulanya ini menjadi seorang pengusaha. Dan karena saya sendiri tidak punya modal yang besar ya, maka otomatis saya harus memulainya dari angka nol ya. Dari angka nol ya. Pada saat itu saya kerja membuat sofa ya, sebagaimana usaha yang digeluti oleh Pak Haji Turino hari ini ya. Jadi saya itu satu frekuensi sama Pak Haji. Mudah-mudahan nanti ya, bisa mengikuti lanjutan rezekinya. Seperti itu. Dan saya ingat pada saat itu gaji saya itu berapa? Ternyata hanya 70.000 ya. Satu setel kursi itu 70.000 ya. Dan itu bisa selesai 2 hari sampai 3 hari ya. Bayangkan, satu hari itu sekitar 30.000 ya. Tetapi Masya Allah ya, saya berpikirnya bukan ke situ. Karena ada teman saya berpikirnya ke situ. Saya pikirkan tadi bukan soal penghasilnya, tapi sebenarnya ilmu yang akan saya bawa di situ. Dan alhamdulillah benar gitu. Setelah saya mendapat ilmu, alhamdulillah sampai seperti hari ini, bisa membuka usaha dan bisa mempekerjakan pekerja, insya Allah. Jamaah sekalian ya, selain itu ya, karena gaji saya hanya segitu ya, maka banyak godaan pada saat itu. Saya pernah cari pekerjaan sambilan pada saat itu ya. Kerjaan sambilan, dan kebetulan di Facebook itu saya punya teman, orangnya itu meyakinkan, mengajak saya menawari pekerjaan pada saya, hanya nanti seminarnya di hotel ya. Oke, saya ikut ya. Ternyata pekerjaan sambilannya itu adalah ini MLM ya. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Darwin tadi, MLM ya. Karena alhamdulillah saya punya benteng yang kuat. Nanti saya jelaskan apa itu bentengnya, sehingga saya itu bisa membentengi diri saya. Inilah pentingnya kenapa kita juga perlu harus ngaji. Ini juga ada kaitannya dengan kegiatan kita. Karena pada saat itu memang dijelaskan itu, bahwasanya MLM itu tidak haram, ini adalah usaha, ini hasil. Banyak dalil-dalil yang dibuat untuk meluruskan kegiatan keharuman mereka. Ini luar biasa. Pada saat itu orangnya sukses itu di depan podium tuh rata-rata pegang kunci mobil jazz ya. Ada foto profilnya tuh luar biasa. Tapi motivasi kaya itu enggak saya ambil karena menyimpang dari syariat Islam. Inilah pentingnya kita ngaji ya, Bapak sekalian. Untuk ngaji sebenarnya hal yang sangat dibenci oleh setan, Bapak sekalian. Mengapa mengaji itu menjadi perkara yang sangat sulit untuk kita lakukan hari ini? Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 186 jam dalam sepekan. Dalam 180 jam ini, yuk bayangkan, ada enggak kita luangkan dalam 1 jam, 2 jam aja untuk ngaji? Itu sangat susah sekali, berat. Kebanyakan hari ini kaum muslimin melalaikannya. Padahal ini perkara yang penting dan perkara yang sangat dibenci oleh setan. Karena sebenarnya lewat mengaji ini, setan itu bisa berputus asa. Karena dengan kita ngaji, maka kita akan mengetahui jalan yang benar dan mana yang salah. Sehingga setan itu akan sangat sulit untuk menggoda kita. Makanya setan itu mengerahkan dalam hal ini ngaji itu untuk dijadikan hal utama yang harus dihalangi. Untuk perkara sholat mungkin banyak yang sholat berjamaah pun banyak, menginfakkan harta banyak. Tapi untuk ngaji begitu beratnya kita lakukan karena godaannya sangat berat. Oleh karena itu sebenarnya tidak ngaji fokus dunia memang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Tetapi ya, dengan tidak ngaji itu tidak akan mengantarkan kita sukses di akhirat. Hanya sukses di dunia. Itu pun tidak mesti seperti itu.
Karena banyak juga dari kaum muslimin ya, yang fokusnya ke dunia, tidak mau ngaji, juga banyak yang tidak sukses-sukses. Dan banyak juga seorang yang ngaji, dakwah sana sini, tapi kehidupannya sukses ya. Itulah yang banyak justru dialami oleh kaum muslimin. Sebagaimana saya, alhamdulillah ya, saya syukuri ya, selama ini Allah berikan kemudahan, walaupun saya itu ngaji, dakwahnya sana sini juga gitu. Nah, ini buktikan bahwasanya ngaji maupun tidak ngaji itu bukan urusan rezeki ya. Justru malah kalau kita ngaji ya, Allah akan memudahkan jalan kita untuk mengaih rezeki ya. In tansurullaha wa yasurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya di dunia maupun di akhirat. Bapak sekalian, terakhir ya. Jadi saya punya usaha ini awalnya itu adalah sofa Aladin ya. Sofa Aladin ya. Yang kemudian saya ganti menjadi sofa Khilafah Jaya ya. Pada awal-awal itu banyak yang komplain, punya saudara-saudara, janganlah kasih nama itu ya. Nama yang lain saja lah. Kenapa kok pakai sofa Khilafah Jaya segala gitu. Nanti dituduh ini radikal, nanti tidak ada peminatnya, nanti banyak yang justru malah dari saudara-saudara saya yang mengatakan seperti itu, malah saya semakin bersemangat menjelaskan bahwasannya hal yang saat hari ini dibenci oleh umat, padahal justru itulah ajaran Islam ya. Justru itulah warisan Rasulullah yang memang harus kita sampaikan. Maka salah satu alasan saya mengganti nama menjadi Sofa Khilafah Jaya itu adalah salah satunya adalah pertama doa ya, Sofa Khilafah Jaya. Insya Allah khilafah itu akan segera berjaya. Dengan khilafah berjaya akan menegakkan kembali hukum-hukum Islam. Yang kedua adalah supaya memudahkan lisan-lisan setiap yang lewat Sofa Khilafah Jaya. Oh, Sofa Khilafah Jaya supaya memudahkan. Ini kan kebanyakan hari ini umat itu sangat alergi dengan khilafah. Itu bahaya. Itu bahaya. Karena apa? Khilafah ini adalah warisan Rasulullah itu. Bukan dari ormas manapun. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, ya, kita semakin bersemangat ya, dalam dakwah ini, ya, karena bisnis bisa saja membawa kita kesuksesan di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Tapi dengan kita ngaji, maka Allah akan membantu kita di dunia maupun di akhirat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.